Perkenalkan, nama saya Jonathan Tajulu dengan NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 dari mata kuliah apa? Mata kuliah Papue. Kok ini kan? Nanti kau makan. Dengan judul praktikumnya Setup Environment dan Studi Kasus HTML. Yang pertama saya akan menjelaskan ini capaian dan ringkasan pemahaman dari praktikum ini. Ini adalah 9 indikatornya. Yang pertama, melakukan instalasi visual Studio Code, udah tinggal download aja. Yang kedua, melakukan installation extension yang ada di modul praktikumnya, bisa dilihat di sini. Ini ada 6 extension yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini. Lalu untuk indikator ketiga itu melakukan pengaturan VS Code yang bisa dilihat di modul praktikum ini juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pengaturan penting yang perlu dilakukan ini untuk praktikumnya bisa lebih lancar. Lalu indikator selanjutnya yang keempat, membuat workspace. Ini bisa dilihat, ini ada workspace dengan nama Papue dan di dalamnya itu ada folder-folder. Ada folder ini IFS dulu pakai praktikum 1 dan isinya file-file yang diperlukan untuk menjalankan studi kasusnya, kemudian studi kasusnya. Lalu indikator berikutnya, jalankan aplikasi web sederhana. Ini bisa dilihat di modul praktikum. Ini caranya untuk membuat file tema sederhana dan juga menjalankannya. Ini tinggal copy aja teks ini lalu jalankan go live, nanti akan tampil seperti ini. Lalu untuk indikator selanjutnya, mengakses bahan latihan dan praktikan menggunakan tag-tag HTML yang bisa dilihat di ini nomor 6 ini bahan latihan. Yang ada 10 bahan latihan yang diperlukan untuk untuk mengerjakan ketiga studi kasus yang ada dengan lancar. Yang pertama, yang pertama ada tentang bahan latihan tentang heading. Di sini diajarkan tentang heading 1 sampai 6. Yang dari 1 itu paling besar dan 6 paling kecil. Lalu untuk bahan latihan berikutnya, paragraf. Di sini diajarkan tag P atau paragraf. Ini untuk digunakan untuk membuat teks filler atau teks yang biasanya kayak gini nih. Ini menggunakan tag P atau paragraf. Lalu text formatting, bahan latihan text formatting. Di sini diajarkan tentang struktur dari struktur hierarki dari pemrograman HTML dan untuk teks. Dan juga ini diajarkan tentang list yang ada jenisnya ordered ataupun unordered. Lalu ini berikutnya void element. Void element itu maksudnya tag yang nggak ada penutup tagnya. Jadi cuma ini misalnya tag area itu nanti dibikinnya ini area baru ada spasi dan slash langsung tutup. Ini semua tag void yang bersifat void ini. Lalu di sini juga ada tag HR atau horizontal line untuk membuat garis seperti ini. Juga tag BR untuk membuat new line atau kayak misalkan ketika kita mengenter di keyboard. Lalu list elemen ini yang tadi itu untuk membuat list bisa membuat unordered, nanti akan tampil dengan
akan muncul dengan tampilan titik-titik seperti ini atau ordered list yang bisa di setting jenisnya bisa di 1, 2, 3 ini atau angka Arabik, angka Roman numeral, dan juga bisa ABC. Lalu berikutnya anchor elemen ini untuk membuat hyperlink, dan kita menggunakan href attribute untuk masang ini misalnya mau kemana, ke website apa atau file tertentu. Lalu image element untuk mengimplementasikan gambar pada kode kita dengan format seperti ini. Kelas untuk ini sebenarnya nggak wajib, cuma ini untuk misalnya kita mau buat gambarnya align ke tengah atau ke kiri kanan, ini yang penting source dan alt. Lalu ini ada table, ada form, dan juga boilerplate. Table seperti namanya untuk buat tabel menggunakan program HTML. Yang penting itu ada table, ini tr dan juga td, dan ini bisa dilihat elemen penting yang bisa kita gunakan untuk mengatur ini ketentuan tabel di sini. Lalu ini ada form, ini untuk membuat game simulasikan form yang kita bisa buat inputnya nanti input sebagai teks, dan juga ada tag button ini untuk mensimulasikan tombol. Dan juga ini boilerplate ini ada definisinya ini. Boilerplate kode boilerplate itu seksi dari bagian dari kode yang diulang-ulang di beberapa bagian di kodenya tanpa variasi, jadi cuma bisa dipakai di mana-mana. Oke, lanjut ke studi kasusnya, ada 3. Lanjut ke indikator yang 3 terakhir, itu untuk mengimplementasikan studi kasus 1, 2, dan 3. Nah, studi kasus 1 itu membuat IMDb Top Movies. Ini cara kita memilih 3 judul film acak dari website IMDb. Lalu kita ambil informasi dan kita buat di HTML seperti ini. Oke, sekarang langsung aja ke kode programnya. Nah, ini bisa dilihat cuma menggunakan heading dan juga paragraf tag-nya. Ini simple. Oke, sekarang saya akan go live. Saya akan tampil seperti ini. Ini menggunakan heading 3, ini heading 1, ini paragraf, P, paragraf. Garisnya menggunakan tag horizontal line atau HR. Lanjut ke studi kasus kedua. Studi kasus kedua yaitu untuk membuat undangan pameran proyek akhir yang akan tampilan tujuannya akhirnya seperti ini, yang bisa dilihat di modul praktikum. Untuk mengerjakan ini kita memerlukan tabel sebagai frame semuanya gitu, jadi bisa kita pasang border supaya nanti tampilannya kotak seperti ini. Lalu kita juga perlu nge-line ke tengah center supaya enggak line ke kiri, lebih rapi. Baru untuk dalamnya sendiri cuma menggunakan header atau heading dan juga paragraf untuk filler text-nya. Dan untuk teks yang ini, khusus ini kita menggunakan align justify supaya tampilannya ntar nggak kayak gini. Kan bisa dilihat ini kurang rapi di bagian kanannya, tapi jika kita menggunakan align justify, kita akan tampil seperti ini.
kiri dan kanannya rapi marginnya. Lalu sini juga ada penggunaan Anchor. Sini untuk membuat hyperlink yang jika kita pencet nanti akan download file ini untuk mensimulasikan download rundown acaranya. Lalu lanjut aja ke studi kasus 3 yang terakhir, yaitu untuk buat simple block simple yang berisi informasi itu yang kita ambil dari studi kasus 3 itu untuk membuat blok sederhana yang informasi kita ambil dari website digitaltrends.com. Nanti berisi 3 page utama, yaitu news, detail, dan juga about page tentang kita. Langsung aja lihat ke kode programnya. Ini untuk yang pertama news. Ini kasih lihat dulu nggak ya? Ini saya akan jelaskan dulu untuk kode programnya. Sini menggunakan table yang melingkup semuanya, dan kita align ke center supaya align ke tengah-tengah halaman. Dan ini nggak perlu border karena kita nggak tujuan untuk buat border. Ini untuk isi text fillernya cuma menggunakan heading dan juga paragraf. Sini juga ada isi gambar menggunakan tag image yang gambar kita ambil dari website digitaltrends.com tadi, dan ukurannya kita sesuaikan. Juga ini saya berikan elemen style yang isinya detail itu margin right 10 pixel supaya nggak nempel dengan tulisan detail artikelnya. Oke, saya akan go live aja untuk memperlihatkan seperti apa. Tampilannya akan seperti ini. Dan ini menunya ceritanya bisa dipencet ini. Sini akan pindah ke file studi kasus 3 news, ini pindah ke file detail, ini pindah ke file about section. Dan jika kita klik salah satu dari artikel ini akan pindah ke page detail, walaupun ini gak sesuai karena yang dipilih hanya satu page aja untuk membuat page detail. Oke, sekarang saya akan lanjut ke penjelasan file kode program detail. Sini juga menggunakan table untuk melingkup semuanya karena kita perlu line ke center supaya rapi. Lalu ini territory-nya kita nggak perlu bikin detail apa-apa karena cuma memerlukan table untuk melingkup semuanya. Lalu di sini menggunakan ini sih teksnya cuma simple ngikuti yang tadi menggunakan heading dan juga paragraf. Ada image juga yang sama seperti yang tadi, nggak ada yang baru. Sampai di sini di bagian ini. Nah, di bagian yang untuk kita membuat kolom komennya, biasanya kita menggunakan unordered list untuk simulasikan komen, untuk menampilkan komennya. Oke, simple. Baru ini ada form yang dari bahan latihan tadi. Ini untuk membuat kolom input komen kayak seperti di website blog gitu. Yang ini ada label name dan juga comments dengan type dan ID yang sesuai di dalam form ini. Dan juga ini ada tag button untuk membuat tombol ini submit comment seperti ini. Jadi bisa kita enter namanya, ini komennya misalnya apa, baru kita submit nanti untuk simulasikan komen kolom-kolom komen di website itu. Itu aja. Nah, ini tampilan detailnya
seperti ini. Dan kalau Anda bisa cek nanti di website aslinya, ini tampilannya udah kurang lebih mirip. Lanjut ke file terakhir itu tentang about sectionnya. Ini simple aja, cuma isinya nama dan NIM gunakan, dan juga ada image gambar profil kita. Nah ini, oke, itu aja, sekian tentang dari penjelasan saya tentang praktikum 1. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih.